Lina tersenyum dan berkata, "Bibi, mungkin ini belum saatnya kamu bertemu dengannya. Ketika waktunya tepat, meskipun dia jauh, dia akan datang menemuimu. Percayalah, aku hanya takut aku tidak bisa menunggu hari itu ketika aku sudah tua." Lina tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika dia melihat wanita tua itu sangat melankolis. Jakarta, bagi wanita tua itu, jelas merupakan tempat yang menyedihkan sehingga dia tidak tahan untuk melihat ke belakang. Putri dan menantu meninggal di sini, dan cucunya menghilang di sini selama 20 tahun. Jika itu dia bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk datang ke sini. Namun, di usia yang begitu lanjut, wanita tua itu datang ke sini tanpa ragu. Hanya untuk ini saja, dia takut butuh waktu lama untuk konstruksi psikologis. Memikirkan hal ini, Lina hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. "Tama, nenekmu datang ke Jakarta pada usia yang sangat tua. Sebesar apapun masalah yang kamu miliki, setidaknya kau harus memikirkannya, kan?" Namun, Lina juga tahu bahwa kesulitan dan hambatan yang dihadapinya jauh di luar perkiraannya. Dengan karakter Tama, dia pasti punya alasan untuk membuat keputusan yang begitu kejam. Jadi, dia dengan cepat berkata kepada wanita tua itu, "Bibi, karena kamu datang ke Jakarta dari jauh, kamu mungkin juga menetap di sini sementara dan tinggal sebentar. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan Tama di sini, tidak masalah. Mungkin dia akan kembali suatu hari nanti, dan kamu bisa bertemu dengannya di sini." Alasan Lina menyarankan agar wanita tua itu tinggal di Jakarta untuk waktu yang lebih lama adalah karena dia tahu kemampuan Tama. Jika dia berada di Jakarta, Tama pasti bisa melindunginya dengan berbagai cara. Kata-kata Lina juga sesuai dengan apa yang dipikirkan wanita tua itu. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku tidak punya rencana untuk kembali setelah datang ke Jakarta kali ini. Dengan kata lain, jika aku tidak menunggu Tama kembali, aku akan tinggal. Aku tidak akan meninggalkan Jakarta untuk sementara waktu." Mendengar ini, Lina merasa lega, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, kamu harus tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. Kamu bisa datang ke sini kapan saja. Jika Bibi membutuhkan bantuanku di Jakarta, saya pasti akan melakukan yang terbaik." Wanita tua itu berkata dengan rasa syukur, "Terima kasih banyak, Lina." Ketika wanita tua itu menjadi tamu di rumah Lina, Tama masih berada di Camp Elsa Hot Spring Hotel, memperhatikan secara diam-diam dan mengikuti perkembangan pengajaran Bram. Cairan oral yang dikalengkan di villa di tengah gunung sebelumnya masih disimpan di villa. Tama berencana untuk menunggu beberapa hari lagi dan menunggu orang spesialnya berhasil memasuki gerbang seni bela diri sebelum meminum cairan oral. Dia akan membagikannya kepada semua orang sehingga setiap orang dapat merasakan pertumbuhan kultivasi yang cepat. Setelah tinggal di Camp Elsa sepanjang pagi, Bram tidak menghentikan kuliah pagi hingga pukul 11 siang, dan berkata dengan lantang kepada semua orang, "Semuanya, kuliah pagi ini sudah selesai, semua orang bebas makan dan istirahat, kita akan mulai tepat waktu pada jam 1.30 kelas sore." Semua orang berdiri dari kasur, membungkuk ke Bram, dan berterima kasih padanya, dan kemudian berjalan keluar sambil mengendurkan otot dan tulang mereka. Nanako tidak buru-buru pergi, tapi bertanya pada Anita dengan semangat, "Anita, apakah kamu sudah menguasai misteri pemeriksaan endoskopi?" Anita menggaruk kepalanya, sepertinya jawabannya tidak. Rasanya pandangan endoskopik adalah penyelaman yang sangat dalam ke dasar kolam, dan setiap kali aku turun ke bawah, aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini benar-benar menjengkelkan. Setelah itu, dia bertanya kepada Nanako, "Nanako, ekspresimu sangat bersemangat, kamu sudah menguasainya?" Nanako mengangguk berat, dan berseru dengan suara rendah, "Sepertinya aku telah menemukan misteri introspeksi, sama seperti menyelam,
kau baru saja mengatakan, aku tidak bisa menyelam di awal. Aku merasa bahwa semakin dekat ke bawah, semakin menjijikkan airnya, dan di mana-mana mendorongku ke permukaan. Ya, Anita berkata dengan cepat, perasaan bahwa aku tidak bisa hidup atau mati, aku disiksa seperti orang gila, bagaimana kau bertahan? Nanako berkata dengan sangat serius, aku juga bekerja keras di awal. Aku mencoba yang terbaik untuk menyelam dengan paksa, tapi aku tidak berhasil sekalipun. Kemudian, aku menjadi tenang dan berasumsi dalam pikiranku bahwa kesadaran spiritualku telah keluar dari tubuh dan naik ke tempat tertinggi. Anita berseru, pergi ke tempat tertinggi? Ya, Nanako berkata dengan tegas dan penuh semangat, pergi ke tempat tertinggi. Ini seperti mendaki sampai ke tebing di atas danau, dan kemudian menginjak tebing curam dengan tumitmu. Di tepi tebing, biarkan indera ilahi membuka tangannya dan melompat dari tebing tanpa gangguan. Saat dia berbicara, Nanako melanjutkan dengan suara gemetar, biarkan aku jatuh lebih cepat dan lebih cepat, biarkan angin di telingaku, aku benar-benar mengabaikan perasaan mengaum, aku hanya ingin menyelesaikan lompatan ini. Perasaan itu seperti jarum yang jatuh dari langit dan menusuk ke dalam air, tanpa perasaan sebelumnya dari semua perlawanan. Dalam sekejap, tiba-tiba menjadi jelas. Apa? Anita tercengang, dan berkata, Nanako, kamu benar-benar bisa keluar dari tubuhmu? Nyatanya, bukan hanya Anita yang ngeri, bahkan Tama juga kaget tiada henti. Bahkan jika dia telah menguasai 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dia belum pernah mendengar metode berlatih seni bela diri ini. Kedengarannya ekstrim. Tidak, Nanako menjelaskan, sebenarnya bukan kesadaran yang keluar dari tubuh. Ini hanya untuk menenangkan diri, biarkan pikiranmu, lepaskan tubuhmu sebanyak mungkin, dan berpura-pura bahwa kau memiliki kesadaran. Anita bertanya dengan bingung, bisakah ini juga dibayangkan? Ya, Nanako berkata dengan tegas, seperti mengintip ke dalam. Aku selalu tidak memahaminya pada awalnya. Kata mengintip berarti melihat. Orang hanya memiliki sepasang mata, dan mereka hanya bisa melihat dunia di luar tubuh. Bagaimana aku bisa mengintip ke dalam dan melihat meridian dan dantian di dalam tubuh? Namun, pagi ini, aku tiba-tiba mengerti kebenarannya. Dengan asumsi bahwa kesadaran telah meninggalkan otak, mata, telinga, mulut, dan hidung, dan menyelam ke tubuhku seperti menyelam ke dasar air. Ketika aku benar-benar menemukan metode itu, seluruh orang merasa sangat berbeda. Bram mendengar penjelasannya dan di saat yang sama, Anita tertegun. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan bersemangat, aku akan mencoba metodemu juga, aku benar-benar menyadari pengintipan batin, dan juga menguasai operasi lengkap dari energi sejati. Kecepatan yang begitu cepat adalah satu-satunya saat yang pernah dilihat Tuan Bram dalam hidupnya. Selamat. Nanako berkata dengan hormat, itu semua guru Bram yang dia ajarkan padaku dengan baik. Bram melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Nona itu sangat berbakat. Anda tidak hanya menguasai cara observasi internal dalam waktu sesingkat itu, bahkan 3 meridian di tubuhmu hampir terbuka sepenuhnya, tapi kamu tidak tahu cara mengoperasikannya sebelumnya. Ki dan meridian seperti jalan raya tanpa kendaraan, dan mereka tidak dapat memainkan peran nyata. Namun, karena Anda dapat menjalankan ki Anda yang sebenarnya sekarang, saya yakin Anda akan dapat menggunakan 3 meridian ini dalam beberapa hari. Anda bisa bangun dan menjadi seniman bela diri bintang 3. Kecepatan yang begitu cepat benar-benar luar biasa, dan pada waktunya, Nona Ito pasti akan menjadi tuan seni bela diri terbaik. Bram sangat memuji dan menegaskan Nanako, tetapi Nanako sendiri sangat rendah hati. Setelah membungkuk dalam-dalam, dia berkata dengan datar, terima kasih Guru Bram atas pujian Anda. Dibandingkan dengan Anda,
Saya hanya seorang siswa sekolah dasar yang baru saja mulai. Saya tidak berani disebut jenius seni bela diri. Sekarang saya baru saja menemukan cara introspeksi, jadi saya harus bekerja keras. Bram memuji, selain bakat, teknik bela diri yang baik adalah elemen kedua dari latihan bela diri, dan tidak sombong atau terburu nafsu adalah elemen pertama dari latihan seni bela diri. 3 elemen, Nona Ito memonopoli ketiganya, dan masa depan pasti tidak terbatas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.